Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai, alangkah baiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, minggu lalu kita sudah membahas tentang pengertian riba dan hukumnya. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu tentang macam-macam riba. Riba memiliki beberapa bentuk praktik. Ada riba dalam bentuk pinjaman dan riba dalam bentuk tukar-menukar. Riba dalam bentuk pinjaman itu ada riba nasiah dan riba qardi. Nah, dalam bentuk tukar-menukar yaitu ada riba fadl dan riba ya. Kita akan bahas satu persatu di slide selanjutnya. Riba nasiah. Nasiah secara bahasa maknanya adalah penundaan atau penangguhan. Riba nasiah juga disebut riba jahiliyah. Riba ini adalah riba yang paling berbahaya dan paling diharamkan. Riba nasiah adalah riba yang terjadi karena adanya pembayaran yang tertunda pada akad tukar-menukar dua barang yang tergolong komoditi ribawi seperti emas, perak, kurma, gandum, dan garam. Nah, dua barang tersebut ada dalam bentuk makanan seperti kurma, gandum, dan garam, atau dalam bentuk benda seperti emas dan perak. Baik satu jenis, semisal emas dengan emas, atau berlainan jenis, semisal kurma dengan gandum, dengan menunda penyerahan salah satu barang yang dipertukarkan atau kedua-duanya. Misalnya, emas 24 karat ingin dibarter dengan timbangan yang sama. Akan tetapi, emas 24 karat baru diserahkan 1 minggu lagi setelah transaksi dilaksanakan. Ini yang dimaksud riba nasiah karena sebab adanya penundaan. Riba qardi. Riba qardi yaitu termasuk riba dalam bentuk hutang piutang atau bentuk pinjaman. Jadi dalam utang piutang, si pemilik harta mensyaratkan ada riba atau keuntungan dari si peminjam harta. Dapat dicontohkan apabila ada seseorang meminjam uang sebesar 150.000. Jika bulan depan tidak dapat membayar, si pemilik modal mensyaratkan harus membayar lebih menjadi 160.000. Berarti kelebihannya sebesar 10.000. Jika bulan depan tidak dapat membayar lagi, kelebihan atau bunga tersebut bertambah dan begitu seterusnya. Sabda Rasulullah SAW, setiap piutang yang mendatangkan kemanfaatan atau keuntungan maka termasuk ke dalam macam-macam riba. Pinjam-meminjam memang dibolehkan dalam Islam, bahkan dianjurkan agar dapat membantu orang yang sedang dalam kesulitan. Akan tetapi, jika transaksi pinjam-meminjam tersebut ada syarat-syarat tertentu, seperti harus ada bayaran lebih, maka itu sudah keluar dari tujuan utamanya, yaitu tolong-menolong. Hal itu sangat dilarang dan bayaran kelebihannya itulah yang disebut dengan riba. Namun, apabila dalam pinjam-meminjam orang yang meminjam membayar lebih tanpa adanya syarat di awal tersebut tidak termasuk riba. Riba fadl. Fadl secara bahasa berarti tambahan atau kelebihan. Berarti riba fadl yaitu riba yang diperoleh dari kegiatan tukar-menukar dua barang yang sejenis dengan ukuran yang tidak sama atau kelebihan. Contohnya, kurma kualitas bagus seberat 1 kg ditukar dengan kurma kualitas sedang seberat 2 kg. Supaya tukar-menukar ini tidak termasuk riba, maka harus ada 3 macam syarat, yaitu pertama, tukar-menukar barang tersebut harus sama. Yang kedua, timbangan atau takarannya harus sama.
Yang ketiga, serah terima pada saat itu juga. Ribayat. Ribayat adalah riba yang diperoleh ketika seseorang berpisah dari tempat akad jual beli sebelum terserah terima antara penjual dan pembeli. Misalnya, seseorang membeli 1 kuintal beras. Setelah dibayar, si penjual langsung pergi. Sedangkan berasnya dalam karung belum ditimbang apakah cukup atau tidak. Contoh lainnya, ketika Anda membeli paket internet 30 GB, tanpa dicek isi kuota benar 30 GB atau tidak, Anda langsung membayar kemudian pergi. Sesampainya di rumah, ternyata isinya hanya 20 GB. Maka si penjual paket internet ini menanggung dosa ribayat. Tugas yang harus kalian kerjakan, buatlah contoh masing-masing 1 buah dari 4 macam riba. Apabila ada pertanyaan, bisa ditanyakan ke grup kelas atau tulis di kolom komentar bawah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Tetap semangat walau belajar dari rumah. Selalu jaga kesehatan. Tetap jaga jarak ketika berada di luar. Selalu menggunakan masker dan mencuci tangan ketika bepergian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.